Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali, dan saya mohon maaf sebelumnya bahwa saya belum bisa menyampaikan firman Tuhan sambil berdiri Bapak Ibu Saudara, karena masih belum kuat untuk berdiri lama. Dan dari 4 tahun mengalami kecelakaan, sudah 9 kali operasi. Dan rupanya bulan lalu sempat infeksi lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi 2 minggu lalu saya sempat kontrol lagi ke Kucing, di rumah sakit di Kucing. Dan rupanya dokter mengatakan bahwa 2 hal yang saya harus benar-benar jaga. Satu, yaitu tentang gula darah saya. Karena kalau gula darah saya naik, maka itu kayak memberi makan buat bakterinya. Dan juga yang kedua, saya mesti jaga imun saya. Jadi kalau saya kecapean atau mungkin lagi suteres begitu ya, lagi banyak pikiran, nah itu imun saya drop, maka bakterinya akan ngembang lagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin sempat ngalamin bengkak lagi, tapi puji Tuhan sekarang udah jauh lebih mending ya. Tolong bantu doa Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan pulihkan sempurna dan saya bisa berjalan normal kembali tanpa bantuan tongkat. Tapi saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetap katakan Tuhan itu baik. Karena gak ada satu masalah pun yang terjadi secara kebetulan. Lewat tiap masalah Tuhan ajarin kita sesuatu Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin saat ini kita gak ngerti sepenuhnya. Amin. Nah mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 2, kita lihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, yaitu dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Ya, mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Bila Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar mengenai dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, tolong kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita, Anda dan saya, kita dipilih bukan berarti sekedar cuman kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan. Bukan itu tujuannya Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara tolong dipahami sama-sama bahwa Anda dan saya, kita diampuni, kita diselamatkan, kita dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Supaya hidup kita menjadi kesaksian buat orang lain. Saya sering kali katakan, bangsa Israel dipilih bukan berarti bangsa Indonesia nggak dipilih. Tapi bangsa Israel dipilih supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Anda dan saya dipilih oleh Tuhan bukan berarti orang lain nggak dipilih. Anda dan saya dipilih supaya apa? Supaya hidup kita menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuannya Tuhan. Maksud saya sampai di sini Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Bagaimana supaya hidup saya dan Anda, kita boleh memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib.
Bagaimana supaya hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang? Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, supaya kita ini hidupnya boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat, boleh memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, maka hal yang pertama kita perlu benar-benar sadari dasar Allah memilih kita. Ini harus jadi fondasi dalam hidup Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Dasar Allah memilih kita apa? Di dalam bagian ini coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia. Saya suka statement ini. Saya seringkali katakan bahwa Rasul Paulus itu memang orang yang pintar sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang jago banget. Dikatakan di dalam bagian ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang pertama yang perlu kita sama-sama sadari. Anda dan saya, kita diampuni, kita diselamatkan oleh Tuhan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan karena perbuatan kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kelakuan kita lebih baik dari orang lain, bukan. Murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kita mungkin sering dengar kata kasih karunia, kata kasih karunia. Tapi apa sih artinya kasih karunia itu? Kata kasih karunia ini dalam bahasa Yunaninya pakai kata karis. Karis itu artinya apa? Karis itu artinya sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang gak layak menerimanya. Itu loh karis. Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian dari Allah bagi setiap kita yang sesungguhnya kita ini orang-orang yang gak layak. Kalau orang Kristen benar-benar ngerti ini, kasih karunia ini, bahwa kita adalah orang yang gak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar sadari itu, maka itu gak menjadikan kita orang Kristen yang sombong. Amin. Amin. Karena apa? Kita ini semua, termasuk saya, kita ini orang-orang yang gak pantas di hadapan Tuhan. Satu hari ketika saya pelayanan, ya biasanya kalau seumpama ibadah, terus altar call atau apa jemaat nangis, itu biasa. Tapi pernah saya satu kali dan itu sangat berkesan buat saya. Ketika saya khotbah di Bandung, Bapak Ibu Saudara. Waktu khotbah Jumat Agung, saya diundang ke sana. Sebelum saya naik mimbar, itu mata saya rasanya bentet banget. Karena apa? Sebelum saya naik mimbar, itu ada paduan suara. Yang nyanyiin lagu, ini saya ngomongin begini merinding ini jadinya Bapak Ibu Saudara. Paduan suara itu nyanyiin lagu tentang pengorbanan Kristus. Dan rupanya dia pakai backgroundnya, dia cuplik, dia ambil video Passion of the Christ. Hari itu saya gak kuat mau nahan-nahan nangis. Karena saya pikir Tuhan aku bentar lagi ini naik nih, bentar lagi aku khotbah. Gak lucu nih kalau aku mau khotbah mataku bentet gitu. Tapi saya tahan, akhirnya gak tahan juga saya nangis Bapak Ibu Saudara. Ngelihat Yesus yang dicambuk, dihajar seperti itu. Sampai dalam hati saya, Tuhan harusnya itu kan aku. Harusnya itu aku. Harusnya aku yang terima penghukuman itu. Ini ceritain gini aja nangis Bapak Ibu Saudara. Melo banget rasanya. Maka saya seringkali katakan buat saya pribadi, khotbah paling berat itu kalau khotbah di momen Jumat Agung sama Paskah Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda benar-benar ngerti arti kasih karunia, yaitu grace itu, kita nggak jadi orang Kristen yang sombong. Amin. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen. Makanya kenapa sih seringkali bangku kosong tetap kosong. Orang segen datang ke gereja. Karena suka saya bilang begini. Mulutnya orang Kristen seringkali jahat. Kalau ada orang maaf kata nih ya, maaf kata. Ini curcolnya saya sebagai hamba Tuhan nih. Seringkali kalau seumpama ada orang maaf kata nih. Pernah hamil di luar nikah. Pernah kena narkoba. Pernah jadi pelakor.
Dia pengen dijamah Tuhan, dia pengen dipulihkan sama Tuhan. Dia datang ke gereja. Coba lihat, seringkali mulut kita sebagai orang Kristen suka jahat, Bapak Ibu Saudara. Lu lihat dia gak? Gue tahu. Hidupnya dia kayak apa? Gue tahu. Tolong ingat, gak cuman orang itu yang berdosa. Kita pun orang berdosa, kita juga orang gak pantas. Saya tadinya hidupnya jadi perokok, pemabuk, saya penjudi. Ketika saya remaja, saya hidupnya di terminal, gerombolan sama tukang copet, gerombolan sama anak-anak tukang tawuran. Makanya ketika saya akhirnya ngerti firman Tuhan, pendeta Ima Demastra bimbing saya sampai akhirnya saya terima Kristus. Saya cuma mikir, Tuhan, aku mau ngelakuin apapun kayak Tuhan, seberapapun yang aku lakuin gak pernah sebanding. Pak, Bu, Anda dan saya kita diampuni, kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Siapa tahu sebelah Anda itu amin-amin doang. Saya diberkati sekali Bapak Ibu Saudara. Lewat sebuah artikel, ini udah lama, udah beberapa tahun yang lalu saya baca, tapi artikel itu sangat membekas di saya. Saya sangat diberkati dengan artikel ini. Artikel ini bicara tentang seorang ibu, dia punya anak dan anaknya apa? Anaknya ini dijambret gitulah. Anaknya ini dijambret sampai akhirnya apa? Dibunuh sama satu anak muda berandalan. Ketika anaknya ibu ini dibunuh, anaknya ini meninggal. Si penjambret ini, anak muda berandalan ini ketangkep dan akhirnya dimasukkan penjara. Tapi hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika anak ini ada di dalam penjara, ibu ini datang ke penjara. Nengokin anak muda yang sudah bunuh anaknya ini. Sampai di situ cerita ini luar biasa gak? Luar biasa. Ibu ini gak cuma datang tapi ibu ini bawa makanan. Yang pasti gak dicampur sianida Bapak Ibu Saudara. Dibawain makanan buat dia. Pertemuan pertama itu gak begitu banyak omongan. Anak muda ini cuma nangis. Dia cuma bolak-balik bilang maaf. Dia gak sengaja membunuh. Dia cuma maksudnya mau ngambil barangnya aja. Berhubung anaknya si ibu ini ngelawan. Akhirnya dengan perkelahian itu akhirnya anak ini terbunuh. Dia bilang aku gak sengaja membunuh anakmu. Ibu ini cuma terdiam. Ya udah kamu makan makanan itu. Dan akhirnya apa? Besoknya ibu ini datang lagi bawa makanan lagi. Disuruh makan lagi anaknya. Dan rupanya akhirnya ada perbincangan yang mulai agak panjang. Ibu ini ditanya sama anak muda yang di penjara ini. Kenapa sih kok kamu mau datang nengokin aku? Dan si ibu menjawab, aku bisa aja benci sama kamu. Aku bisa aja dendam sama kamu. Aku gak ada keharusan untuk datang ke sini nengokin kamu. Tapi kalaupun aku nyimpen benci, dendam terhadap kamu, itu gak mengembalikan anakku. Anakku tetap mati. Anakku tetap mati. Oleh sebab itu aku mengambil langkah, aku mau mengasihi kamu. Aku mau mengampuni kamu. Sampai di situ, ini luar biasa yang kedua. Ini luar biasa banget ibu ini. Dan rupanya apa? Tiap hari dia tengokin pemuda itu, dibawain makanan. Terus sampai satu kali anak muda ini keluar dari penjara. Ketika dia keluar dari penjara, hal yang sangat luar biasa bahwa si ibu ini sudah menunggu di depan penjara. Dan ibu ini akhirnya berkata, kamu sekarang udah keluar dari penjara, kamu sekarang boleh tinggal di rumahku. Kamu boleh tinggal di rumahku, kamu adalah pengganti anakku yang sudah mati. Mulai sekarang kamu adalah anakku. Semua harta kekayaanku adalah milikmu. Ini saya cerita begini merinding ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, anak ini pantas enggak diakui sebagai anak sama ibu ini? Pantas enggak? Pasti enggak pantas. Tapi pernahkah Anda sadari, anak muda ini diibaratkan adalah kita. Kita ini gak ada yang pantas di hadapan Tuhan. Tapi itulah arti kasih karunia. Amin. Itulah arti kasih karunia.
Gak ada yang pantas. Gak ada yang pantas. Kalau kita sadari itu, kita akan punya tanggung jawab. Ya Tuhan, aku orang yang gak pantas. Aku pengen orang-orang yang lain juga yang gak pantas. Supaya aku bawa kepada Tuhan. Bukan malah kalau ada orang mau bertobat, orang mau datang ke gereja minta dipulihkan. Saya seringkali berikan gambaran, Pak, Bu. Gereja itu jangan dianggap seperti showroom. Gereja itu bukan seperti showroom. Gereja itu adalah bengkel. Anda lihat kalau showroom, semua mobil di showroom, entah itu mobil baru, entah itu mobil second. Semua mobil di showroom itu mobil yang ready to use, siap dipakai. Kondisinya bagus, perfect. Tapi beda dengan bengkel. Bengkel adalah mobil yang datang kondisinya nggak beres. Dibongkar, diberesin, begini, keluar jadinya bagus. Gereja adalah bengkel. Itu harus kita tanamkan di pikiran dan di hati kita. Orang yang datang ke gereja harusnya orang-orang yang gak benar. Melalui firman Tuhan, melalui ibadah. Diberesin supaya keluar hidupnya benar. Amin. Amin. Tapi kalau puluhan tahun ke gereja kelakuannya gak benar-benar, tolong ditanya. Jangan-jangan gak pernah diberesin itu. Tengok kanan kiri Anda, termasuk lu. Jangan-jangan termasuk sebelah Anda itu puluhan tahun ke gereja tapi gak beres-beres. Betul? Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kita boleh memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Yang kedua, kita mesti sadari arti penebusan, arti ditebus Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 ya. Ini ada satu kata yang menarik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ini loh statementnya jelas sekali. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara yang perlu kita sama-sama sadari. Supaya hidup kita boleh menjadi saksi Tuhan, hidup kita boleh menjadi berkat, kita boleh menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, kita perlu sadari tentang arti penebusan. Kata ditebus ini dalam bahasa Yunaninya pakai kata lutro. Lutro itu apa sih yang diartikan ditebus? Saya pakai istilah pegadaian Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ya pegadaian ya. Kalau di pegadaian, kalau namanya barang itu mau ditebus, maka ada harga tertentu yang dibayar. Ketika harganya ini dibayar, maka barang itu bisa dikeluarkan dari pegadaian. Nah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita sadari apa? Kalau memang kita ini tadinya hidupnya nggak beres, kita hidup di dalam lumpur dosa, kita hidup dalam kubangan dosa, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sudah ditebus. Melalui pengorbanan Yesus itu kita sudah dibayar lunas. Rasul Paulus katakan dalam surat Korintus, kamu harganya sudah lunas dibayar loh. Kalau Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah keluarkan kita, konsekuensinya apa? Ya jangan balik lagi dong. Jangan hidup lagi di dalam kubangan dosa lagi dong. Saya tadinya perokok, pemabok, penjudi. Saya tadinya gerombolan sama orang-orang yang tukang tawuran. Saya tadinya jadi anak remaja yang nyimpen kepahitan, benci, dendam sama orang tua saya. Saya tahu bahwa ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya diampuni, saya tahu, saya disucikan betul, saya diselamatkan betul. Tapi kalau Tuhan sudah tebus saya, sudah keluarkan saya, ya jangan balik lagi. Makanya buat saya nggak bisa ngerti Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang Kristen mengatakan, saya sudah bertobat. Saya anak Tuhan, saya anak Allah. Saya orang yang sudah ditebus. Tapi selingkuh jalan terus. Aneh. Saya nggak bisa ngerti kalau ada orang Kristen. Katanya orang tebusannya Tuhan. Katanya orang yang sudah bertobat, tapi ternyata apa? Benci, dendam, dengki, jalan terus. Aneh.
Tuhan gak mau kita terus hidup di dalam kubangan dosa itu. Makanya kita perlu pahami sama-sama Bapak Ibu Saudara. Gimana kita mau jadi saksinya Tuhan, gimana kita mau jadi berkat buat orang lain. Kalau ternyata apa? Hati pikiran kita masih dipenuhi benci, dendam sama orang, dengki sama orang. Gak mau ngampunin orang. Tapi kalau ke orang lain, ayo dong kamu terima Kristus. Kristus itu penuh dengan kasih loh. Pokoknya pengikut Yesus itu hidupnya dipenuhi kasih. Tapi kita gak mau ngampunin orang. Ya kan aneh. Ironis. Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di GMI Immanuel. Karena di sini nggak ada yang ngaku. Di sini ada nggak boksu? Kayaknya boksu cuma senyum, kayaknya nggak ada di sini. Di gereja metodis yang lain, di Immanuel nggak ada. Nggak ada yang ngaku gitu ya boksu ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita keluar dari lumpur dosa itu. Jangan terus hidup di dalam kubangan dosa itu Bapak Ibu Saudara. Saya sering kali ambil contoh begini, jangan jadi babi Kristen. Anda tahu babi senangannya di mana Bapak Ibu Saudara? Babi senangannya di mana? Lumpur, betul. Babi itu senangannya di lumpur. Babi itu selalu menikmati sekali kalau di lumpur. Coba sekarang kalau seumpama Anda dan saya, kita ini jadi pecinta binatang. Bahkan kalau di negeri bule, ya ilah, itu babi gak cuma dimandiin, dipakein baju kayak anjing kecil begitu ya. Coba kalau seumpama Anda dan saya kita pecinta binatang, babi itu kita mandiin bersih, disampoin bersih, terus dipakein baju begitu. Rapi sudah, wangi. Terus kukunya babi itu, waduh, di manikur pedikur begitu ya, wah. Terus pintu rumah kita tutup semua, babi itu kita taruh di ruang tamu kita. Saya mau tanya, pintu rumah semuanya ditutup, babi itu ada di mana? Babi itu ada di mana? Di ruang tamu, betul? Ada di ruang tamu. Tapi ketika pintu rumah Anda dibuka, babi itu bakalan kemana? Keluar. Yang dicari apa? Lumpur. Karena apa? Yang Anda bersihkan cuma luarnya. Tapi sifat dasarnya babi ya tetap babi. Balik lagi ke lumpur. Jangan jadi orang Kristen seperti babi itu. Meskipun kita suka makan babi. Betul tidak? Jangan jadi orang Kristen sudah dibawa keluar dari lumpur dosa. Sudah diberesin, sudah dibayar lunas. Tapi ternyata balik lagi. Makanya buat saya nggak bisa ngerti kalau ada orang Kristen tiap minggu ibadah, bisa jadi tiap minggu pelayanan. Bahkan ada pendeta bisa khotbahnya jago banget, tampilan di medsosnya keren, tapi ternyata selingkuh jalan terus. Itu namanya sifat dasar kita belum berubah. Halo. Kalau dulu sebelum bertobat kita sering kali nyimpen benci, dendam, gak mau ngampunin orang. Tapi katanya ketika udah jadi anak Tuhan tetap aja benci, dendam disimpan. Saya suka bilang gini, Pak, Bu. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Kalau semua di sini ada, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Saya sering kali katakan begini, orang yang kena stroke aja pengen sembuh, pengen pulih, pengen sehat. Tapi kita ini yang dikasih sehat sama Tuhan, tapi kita suka latihan stroke. Anda tahu orang yang latihan stroke kayak apa? Yang kalau ketemu orang suka begini. Nanti kalau begini nggak balik kan repot. Ayolah, hati pikiran kita ini diberesin. Betul? Betul? Ini saya ngomong begini bukan karena mau lebaran Bapak Ibu Saudara. Jangan nunggu Natalan baru, waduh mohon maaf, no. Tiap hari beresin hati pikiran kita ini. Karena kita sudah dikeluarkan dari lumpur dosa itu. Jangan hidup lagi seperti manusia lama kita. Setuju? Setuju? Ini kok kayaknya aminnya berat banget. Setujunya berat banget.
Jangan-jangan pada nyimpen benci dendam ini. Gak mau ngampunin orang ini. Pak, Bu, beresin hidup kita. Berapa sering kita ini kalau berbuat salah, kita maunya Tuhan ngampuni. Pokoknya tiap salah, Tuhan ampuni, ampuni. Tuhan harus ngampuni. Tapi kita disuruh ngampunin orang, suka hitung-hitungan. Sekali lo gue ampuni ya. 2 kali gue ingetin, 3 kali gue embat lo. Siapa yang ngajarin kita seperti itu? Gimana kita mau jadi kesaksian kalau hidup kita seperti itu? Amin. Amin. Kayaknya khotbah siang ini gak enak ya di kuping ya. Pak, Bu, mari beresin hidup kita. Yang ketiga, masih kuat? Kalau gak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Oke, yang ketiga kita lihat. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita ini bisa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, kita perlu sadari arti bertobat. Kata bertobat ini perlu kita sama-sama pahami Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Ini loh. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita lihat lagi pernyataan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17. Ini Efesus 4 ayat 17 nih konteksnya di situ bicara perikopnya tentang manusia baru, ya. Jadi manusia lama hidupnya seperti apa, manusia baru hidupnya seperti apa. Di dalam ayat ini dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang? Maka yang ketiga kita perlu sadari arti sebuah pertobatan. Bertobat itu Bapak Ibu Saudara, ini saya terpaksa harus berdiri kalau ini. Kamera bisa ya? Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, arti bertobat di dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata metanoia. Metanoeo ya, metanoia. Ya ada toko buku metanoia itu ya. Bahasa Yunaninya itu metanoeo. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang bertobat ini gini loh. Metanoia itu artinya berbalik 180 derajat. Nah ini. Simpelnya itu begitu. Jadi kalau saya tadinya perokok, saya pemabok, saya penjudi, saya hidup gerombolan sama orang-orang yang tukang tawuran, gerombolan sama tukang copet. Waktu saya katakan saya bertobat, maka ya saya harus berbalik. Saya harus tinggalkan itu. Makanya lagu yang paling saya suka, yaitu apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Intinya bertobat itu berbalik 180 derajat. Oleh sebab itu buat saya nggak bisa ngerti dan rasanya aneh sekali kalau orang Kristen mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru. Tapi tadinya hidupnya untuk dosa tetap aja berbuat dosa. Aneh. Saya setuju bahwa kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Saya setuju. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, saya setuju. Tapi waktu Anda dan saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka konsekuensinya kita mesti berbalik, tinggalkan semua dosa itu. Perbuatan kita mesti diubahkan. Makanya Rasul Paulus katakan Bapak Ibu Saudara, jangan lagi hidup sama seperti orang yang gak kenal Allah. Itu bicara perubahan dalam perbuatan kita. Gak lucu dong kalau saya bilang saya bertobat, tapi ternyata saya masih jadi anak remaja yang pemberontak sama orang tua saya. Akan sangat gak lucu kalau semua saya bilang, saya bertobat, saya sudah lahir baru kok. Saya udah jadi anak Tuhan, tapi ngerokok masih jalan terus. Saya mabok jalan terus, judi jalan terus. Sementara berdalih, ya kan saya diselamatkan bukan karena perbuatan saya, karena iman. Ya sudah, pokoknya saya udah terima Yesus, perbuatan saya begini, ya sudah. No, bukan itu tujuannya Tuhan. Halo. Halo.
Anda dan saya diselamatkan supaya kita hidupnya jadi kesaksian. Dengan cara apa? Perbuatan kita juga diubahkan Bapak Ibu Saudara. Sebagai bukti bahwa kita lahir baru. Makanya saya sering kali katakan bertobat itu bisa dua arti. Bertobat dalam artian yang pertama dari belum kenal Kristus jadi terima Kristus. Tapi dalam kehidupan kita juga ada pertobatan yang setiap harinya kita bisa bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya dulu udah bertobat, udah terima Kristus, sudah jadi anak Tuhan. Tapi saya masih jadi perokok. Pendeta Imadi Master bilang, Sam, kamu sekarang udah anak Tuhan, gak bisa dong. Kamu kotori tubuh kamu dengan nikotin begitu, kamu ngerokok begitu. Awalnya saya masih memberontak. Dalam hati saya cuman gak berani jawab karena sama gembala. Suka-suka gue, badan-badan gue, paru-paru gue. Tapi lama-kelamaan akhirnya Tuhan sadarkan saya, Tuhan celikkan saya. Iya Tuhan, kan ini bait Allah ya. Bok Sumastra bolak-balik itu. Ya makanya saya sampai detik ini saya hormat sekali sama beliau. Saya akhirnya sadar, iya ya ini kan bait Allah tubuhku ini. Masa aku kotorin dengan nikotin, masa aku kotorin dengan minuman keras begitu. Pelan-pelan dibimbing sama Bok Sumastra, prosesnya 6 bulan Bapak Ibu Saudara. Dari yang sehari 2 bungkus, kurang jadi sebungkus, kurang jadi 6 batang, kurang jadi 3 batang lagi. Sampai akhirnya kurang, cuma tinggal sebatang. Udah komitmen sama Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Besok aku gak ngerokok lagi, dalam nama Yesus. Besok aku gak ngerokok lagi. Tapi namanya saya anak STM. Gerombolan sama teman-teman yang seperti itu. Diledekin sama teman-teman ketika diajak minum minuman keras, ketika ditawarin rokok, saya bilang enggak, gue enggak mau. Sok suci lo, sok alim lo, kayak pendeta lo, jadi pendeta beneran. Ini doanya teman-teman itu. Waktu itu saya udah komit, Tuhan pokoknya besok aku udah enggak mau ngerokok lagi, dalam nama Yesus aku enggak mau ngerokok lagi. Kumpul sama teman-teman kadang-kadang tergoda lagi, ngerokok lagi 1 batang. Malam itu namanya nyesel-nyesel, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku nyesel, aku minta ampun Tuhan. Ya saya mesti bertobat, komit, besok gak ngulang lagi. Masih jatuh bangun. Nah itu pertobatan yang setiap hari hidup kita ini harusnya terus ngalamin pertobatan. Hidup kita tiap hari harusnya ngalamin pemulihan. Saya yang tadinya suka ngomong kasar, ngomong kotor, ya gak boleh lagi. Dulu saya gak biasa Bapak Ibu Saudara kalau ketemu orang ngomong shalom. Shalom, mau pisahan Tuhan berkati ya. Seringkali, kayak orang karismatik, shalom. Tapi lama-kelamaan saya akhirnya berpikir, iya Tuhan, aku ngomong shalom gak mau, Tuhan berkati gak mau. Tapi kenapa kok malah kalau guyon, ini anak-anak Tuhan orang-orang Kristen banyak. Saya gak bicara untuk jemaat di Metodis Immanuel, enggak. Seringkali anak-anak Tuhan memuji menyembah Tuhan hebat di gereja, nyanyinya hebat. Coba lihat kalau udah selesai ibadah, guyon. Gile lu, sesama orang gile ibadah. Tapi di Metodis yang lain. Tapi jemaat di sini nggak ada ya Boksu ya. Nah untuk itu saya pun harus bertobat. Aduh Tuhan, aku gak mau lagi Tuhan ngomong gitu, gak mau. Udah komit begitu, keceplosan waktu guyon gitu lagi. Sampai akhirnya benar-benar hilang omongan itu. Itu proses, itu tiap hari hidup kita mesti diubahkan. Supaya apa? Semakin disempurnakan. Semakin menyerupai Kristus. Amin. Amin. Saya yang tadinya benci dendam sama ibu saya. Saya ngalamin kepahitan sama ibu saya. Saya sudah terima Kristus tapi mau ngampuni masih susah. Tapi itu perlu diproses. Dan sampai akhirnya hubungan saya sama ibu saya dipulihkan. Makanya saya sampai detik ini kalau di retreat atau apa saya menyampaikan tentang akar pahit luka batin. Saya happy sekali Bapak Ibu Saudara. Itu rasanya saya banget gitu. Saya tadinya benci dendam sama ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya dulu kalau marah sama saya. Ibu dari dulu pengen gugurin kamu. Udah minum jamu, minum obat kamu gak keluar-keluar. Saking bandelnya saya. Anda bisa bayangkan ganteng kayak gini ditolak apalagi jelek coba. Tapi waktu saya terima Kristus ya gak bisa lagi dong hidup saya seperti itu. Nyimpen benci dendam sama orang tua saya.
Firman Tuhan ngajarin untuk mengasihi, untuk mengampuni. Gak mudah, betul. Tapi supaya hidup kita bisa jadi kesaksian. Ya kan gak lucu kalau seumpama saya sekarang jadi hamba Tuhan, saya udah khotbah kemana-mana. Tapi saya sama orang tua saya benci, dendam, jalan terus. Aneh. Berapa banyak hidupnya orang Kristen tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan. Tapi ternyata apa? Suami istri gak bisa saling ngampuni. Orang tua sama anak gak bisa saling ngampuni. Aneh Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar supaya hidup kita bisa jadi kesaksian. Bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sadari arti pertobatan. Tuhan mau kita berbalik. Saya gak mau bicara teori Bapak Ibu Saudara. Tapi ayo kita praktekin. Simple sekali khotbah siang ini. Tapi mari kita belajar bertobat. Sadari betul itu. Sehingga hidup kita diubahkan. Orang bakalan ngomong begini, gue tahu hidupnya dia dulu kayak apa. Tapi sekarang, dia udah bertobat, udah beda. Rumah tangga kita kalau dulunya kita belum bertobat, rumah tangganya, gak ada akurnya. Benda-benda planet banyak. Ada piring terbang, gelas terbang. Kadang-kadang istrinya terbang, udah dilempar sama suaminya. Tapi kalau rumah tangga itu sudah dipulihkan, rumah tangga itu sudah bertobat. Orang lain akan bilang, gue tahu rumah tangganya dia dulu kayak apa. Tapi sekarang rumah tangganya dia, udah kayak Teletubbies. Suami, istri, anak udah kayak Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po gitu kan. Suami istri kalau keluar, happy. Suami gak pernah gak gandeng istrinya. Orang tua sama anak rukun. Sampai tetangga-tetangga kalau ngelihat, pengen. Nah itu. Baru jadi kesaksian. Lah kalau kita hidupnya gak pernah diubahkan. Sementara ngomong, kalau kamu terima Yesus, engkau akan hidup dalam kasih. Orang lain bakal ngomong, kelakuanmu aja kayak gitu. Kan gitu. Nangkap maksud saya? Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Yang keempat coba kita lihat. Hal yang keempat bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat, bisa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib, yaitu kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini yang keempat. Bagaimana supaya kita bisa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi kesaksian buat banyak orang. Maka yang keempat, kita perlu ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Setan gak takut dengan orang yang ngafal banyak ayat. Banyak ayat dihafalin, tapi kalau gak dipraktekin, hidup kita gak jadi kesaksian buat orang lain. Anda dan saya, kita perlu ngalamin Tuhan. Perlu benar-benar dijamah sama Tuhan. Yang saya pelajari di Alkitab, orang kalau benar-benar ngalamin perjumpaan pribadi. Artinya apa? Hati orang itu dijamah sama Tuhan. Hidupnya gak pernah sama lagi. Makanya saya kalau khotbah di anak-anak muda, seringkali anak-anak muda kalau nyanyi di gereja kan dahsyat. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Saya kalau anak-anak muda nyanyi semangat begitu saya tanya, Mas bro, kalau kamu nyanyi ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kak saya mau tanya, kamu pulang dari ruangan ini, kamu pulang dari ibadah ini, kelakuanmu tetap sama enggak? Lihat handphonemu, isinya gambar-gambarnya, video yang kamu simpen, website yang kamu buka, sama enggak? Nyanyi di gereja itu gampang, tapi kita perlu praktekkan sehari-hari. Yang saya pelajari di Alkitab, contoh seperti Rasul Paulus, tadinya benci sekali sama orang-orang pengikut Kristus. Tapi hatinya dijamah sama Tuhan, hidupnya gak sama lagi. Dia all out buat Tuhan, sampai akhir hidupnya. Petrus hatinya dijamah sama Tuhan. Anda lihat, tadinya udah jadi murid Yesus, tapi belum benar-benar ngalamin jamahan Tuhan. Dan Tuhan tegur lewat apa? Ayam.
Ayam berkokok, Petrus benar-benar lulu lantak Bapak Ibu Saudara. Dia tadinya sombong sekali. Semua boleh ninggalin Tuhan. Gak bakalan. Tapi ketika dia gak berani ngakuin Yesus, cuman ditegur lewat ayam Bapak Ibu Saudara. Petrus lulu lantak. Tapi habis itu Anda lihat, sampai akhir hidupnya Petrus all out buat Tuhan. Sakius, kepala bea cukai di kota Yeriko. Tadinya dia koruptor abis itu. Ya, makanya pemungut cukai dicap, dikasih label sebagai apa? Orang berdosa. Karena apa? Suka korup. Buat Sakius numpuk kekayaan itu adalah segala-galanya. Memang gak dicatat apa percakapan Yesus dan Sakius. Tapi di situ Sakius ngalamin perjumpaan pribadi, hatinya dijamah sama Tuhan. Makanya Sakius sampai berani bilang, Tuhan, setengah dari milikku aku kasih buat orang miskin. Kalau ada yang pernah aku kembalikan 4 kali lipat. Anda bayangkan, orang kalau benar-benar ngalamin Tuhan, hatinya dijamah sama Tuhan, hidupnya gak pernah sama. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Tolong tanya sama diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita jadi orang Kristen, tiap minggu kita datang ibadah. Bisa jadi tiap minggu kita pelayanan. Umur kita jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Tapi kalau kelakuan kita nggak pernah berubah, tolong tanya sama diri kita sendiri. Apakah selama ini hidupmu sungguh-sungguh ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kalau kelakuan kita nggak pernah berubah, kita jadi suami yang kasar sama istri tetap kasar. Kita jadi istri yang pemberontak sama suami, nggak mau nurut, nggak mau taat sama suami. Kita tetap seperti itu, jangan-jangan kita nggak pernah ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita jadi orang tua kasar sama anak, kita jadi anak yang kasar sama orang tua, jangan-jangan kita nggak pernah ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sekarang, ya ini sebagai penutup, saya sekarang udah lebih enak lah ngobrol sama anak-anak. Karena anak-anak saya udah remaja, paling gede 19 tahun, nomor 2 mau 17. Dan penutupnya cewek udah mau 13 tahun. Saya sering kali katakan sama mereka, Papa gak tahu gimana jadi ayah yang baik. Papa gak tahu gimana jadi suami yang baik. Kenapa? Karena bapak ibu saya bercerai ketika saya kelas 3 SD. Saya gak pernah ngerasain dididik sama bapak, diarahkan sama bapak, oh begini. Makanya istri saya sering kali katakan, kamu itu bisa hidup sampai sekarang. Kalau bukan anugerahnya Tuhan gak bakalan kamu bisa seperti sekarang. Saya suka bilang sama anak-anak saya, Papa gak ngerti gimana jadi suami yang baik dan ayah yang baik. Tapi yang Papa tahu, kalau Papa akrab sama firman Tuhan, Papa bersandar sama Tuhan. Firman Tuhan dan bahkan Tuhan sendiri yang ngarahin Papa untuk jadi bapak yang baik dan suami yang baik. Hidup kita perlu diubahkan. Oleh sebab itu alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya hidup kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan secara sederhana hamba menguraikan firman-Mu. Secara singkat hamba menjelaskan firman-Mu. Kata-kata hamba terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini tetap dikumandangkan. Dan bahkan firman-Mu ini termeterai dalam hati pikiran setiap kami. Sehingga kami diingatkan bahwa Tuhan memilih kami, Tuhan mengampuni kami, menyelamatkan kami. Bukan hanya sekedar ingin mengampuni dan menyelamatkan. Tapi Tuhan punya tujuan supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk kami mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada akhirnya ketika orang lain melihat hidup kami, orang lain boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dalam hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.